Pemirsa, dugaan pungutan liar yang terjadi di sejumlah sekolah menengah atas. Pemirsa, ribuan guru honorer di sejumlah daerah menggelar demonstrasi menagih janji pemerintah untuk mengangkat sebagai PNS. Siswa sekolah dasar mengalami perundungan oleh sejumlah pelajar SMA di Kota Bekasi, Jawa Barat. Kejaksaan Agung menetapkan 4 orang dekat Nadiem Makarim menjadi tersangka dalam perkara digitalisasi pendidikan dan pengadaan laptop Chromebook. Pemirsa, plafon bangunan sekolah di Karawang, Jawa Barat ambruk dan menimpa siswa yang sedang belajar. Terungkapnya kasus dugaan praktik jual beli ijazah oleh sejumlah perguruan tinggi. Kenapa pendidikan kita yang mendapat bagian besar dari alokasi APBN justru kita melihat bangunan-bangunan sekolah yang hampir roboh, tidak layak, dan begitu memprihatinkan seperti bunga-bunga layu di taman? Kenapa pendidikan yang diberi 1/5 anggaran negara justru mempertontonkan kondisi hidup gurunya yang bernaung di bawah ancaman HAM dan garis kemiskinan? Kenapa pendidikan yang mendapat 20% alokasi APBN justru menayangkan adegan dramatis para wali murid dan peserta didiknya yang terseok-seok bangkit dari jurang? Dan untuk siapa sebenarnya pendidikan di negeri kita ini? Jika itu untuk negara, mengapa orang tua murid yang harus membayar biaya belajar? Jika itu untuk kita, kenapa pemerintah harus ikut campur? Untuk membahas pendidikan dari akarnya, mari kita rangkum 4 pertanyaan tadi dengan kalimat sederhana. Kenapa harus ada sekolah? Banyak yang belum tahu kalau sekolah secara harfiah artinya waktu luang. Kata sekolah sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu skole, sekolae, atau sekolah yang artinya waktu luang. Disebut waktu luang karena orang Yunani kuno di zaman dulu mengisi waktu luang dengan belajar atau berkunjung ke tempat tertentu atau menemui seseorang yang dianggap pandai untuk bisa mempelajari hal-hal tertentu yang mereka anggap penting. Awalnya kegiatan ini dilakukan oleh pria dewasa, namun seiring berjalannya waktu, kegiatan sekolah akhirnya diterapkan untuk anak laki-laki dan perempuan. Namun, tetap dalam fokus laki-laki lebih diutamakan karena laki-laki di zaman dulu lebih sering diharapkan menjadi penerus ayahnya. Semakin berkembangnya zaman, orang tua di zaman dulu semakin disita waktunya untuk berdagang, beternak, bertani, dan kegiatan-kegiatan yang sekiranya menyita waktu mereka. Yang akibatnya adalah, anak-anak mereka tidak mendapat pendidikan langsung dari para orang tuanya. Akhirnya para orang tua di masa itu mencari alternatif dengan menitipkan anak-anak mereka ke orang yang dianggap pandai tempat orang tuanya dulu pernah belajar. Kegiatan seperti ini disebut sekolah materna, yang artinya belajar di waktu luang sampai usia tertentu. Sekolah materna membebaskan para pelajarnya untuk melakukan apa saja, mau itu belajar, bermain, atau mengeksplorasi hal tertentu yang sekiranya dianggap penting untuk bekal hidup mereka di waktu dewasa. Orang-orang di zaman dulu baru akan pulang saat mereka merasa harus untuk pulang dan melakukan kegiatan mereka masing-masing, seperti membantu ayah ibunya dan hal lain yang dirasa mereka harus untuk kembali ke rumah. Jadi di zaman dulu, tidak ada yang namanya bel sekolah atau lonceng masuk kelas. Lama-kelamaan sekolah materna akhirnya beralih fungsi menjadi sekolah in loco parentis, yang artinya waktu luang yang digunakan untuk belajar di luar rumah. Sekolah in loco parentis ini nanti juga akan kita kenal dengan sebutan alma mater, yang memiliki arti ibu asuh atau ibu yang memberi ilmu pengetahuan. Kata sekolah atau kegiatan sekolah yang kita kenal dari orang-orang Yunani. Faktanya, Yunani bukanlah satu-satunya peradaban yang memiliki sistem atau lembaga pendidikan. Orang Cina purba dalam catatan sejarah diketahui sudah memiliki sistem lembaga pendidikan 2000 tahun sebelum Yesus lahir. Dan dalam beberapa catatan, lembaga pendidikan Cina purba adalah lembaga pendidikan yang paling tua di dunia. Selain itu ada juga kaum Brahmin di India yang memiliki sistem lembaga pendidikan yang dalam catatan sejarah, lembaga pendidikan kaum Brahmin di India berdiri setengah abad setelah Cina. Lembaga pendidikan ini disebut Veda. Sebenarnya kalau kita lihat di catatan sejarah, hampir semua peradaban dan bangsa di muka bumi ini memiliki lembaga pendidikannya masing-masing, tentu dengan sistem, cara, tata kelola, dan penyebutannya yang berbeda-beda. Dan untuk Indonesia sendiri, pendidikan yang kita punya itu berasal dari warisan anak benua India yang disebut dengan ashram. Pendidikan ini kemudian disatupadukan dengan pendidikan yang berasal dari Jazirah Arabia yang mayoritas kita kenal dengan sebutan madrasah.
Memang faktanya pendidikan yang kita jalankan saat ini berdasarkan dari Yunani kuno yang dimulai dari warisan-warisan kolonial Belanda dalam kebijakan politik balas budi yang saat itu sedang digencarkan oleh Belanda dan Inggris di masa penjajahan dulu. Pendidikan yang dulu ditujukan untuk mengisi waktu luang, namun sekarang naasnya malah menjadi kewajiban. Sebenarnya nggak ada yang tahu juga kapan pergeseran makna sekolah ini terjadi. Pendidikan yang kita jalankan saat ini adalah kewajiban untuk mendapatkan pengakuan, sertifikasi, dan gelar akademis. Namun, tetap ada beberapa negara yang masih menerapkan sistem pendidikan yang sejalan dengan sejarah, yang artinya mereka tidak menerapkan ijazah, tidak ada kenaikan kelas, tidak ada ulangan atau ujian kolektif, tidak ada kelas yang dibagi-bagi per tingkat, tidak ada jurusan dan semuanya yang menyangkut pendidikan kita saat ini pada umumnya. Sekolah yang berjalan dengan arus sejarah, membebaskan peserta didiknya untuk belajar apapun yang mereka suka, dan dengan cara apa mereka belajar supaya sesuai dengan kemampuan dan kepribadian mereka masing-masing. Mungkin, sebagian dari kita akan menganggap bahwa sistem pendidikan seperti ini adalah sistem pendidikan yang aneh, di mana ada sekolah yang tidak menerbitkan ijazah dan memasang gelar setelah masa belajar selesai. Namun faktanya, di beberapa negara masih ada yang menerapkan sistem pendidikan ini. Yang terpenting dari sistem pendidikan seperti ini adalah falsafah ilmu, yaitu punya ilmu dan diamalkan. Dulu, di Indonesia ada dua macam pendidikan yang memiliki sistem yang searah dengan sejarah, yaitu sekolah alam dan pesantren. Ya, walau pada faktanya, saat ini hampir semua sekolah alam dan pesantren sudah menerbitkan ijazah, gelar, dan sertifikat. Tujuannya simpel, mereka hanya ingin memberikan jalan untuk peserta didik mereka untuk bisa melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang formal. Bahkan, sekolah alam dan pesantren saat ini hampir rata-rata menjiplak mentah-mentah kurikulum resmi, seperti mereka mengadakan ruang kelas, ujian, jurusan, sertifikat, bahkan gak sedikit juga yang sampai membangun perguruan tinggi di dalamnya. Ya, begitu sayang, sekolah alam dan pesantren saat ini sudah banyak yang menjauh dari hakikat pendidikan berdasarkan sejarahnya. Entah karena mereka ingin mengikuti arus, atau memang sudah terdesak dengan pandangan masyarakat yang salah kaprah dengan arti sebenarnya tentang sekolah. Dengan kondisi seperti ini, kita akan jauh lebih sulit menciptakan pendidikan yang sejalan dengan sejarah dan sesuai penamaannya, yaitu belajar di waktu luang. Sayangnya kalau kita bikin sistem pendidikan yang sesuai dengan sejarah atau penamaannya, di zaman sekarang justru kita akan dianggap aneh. Di Indonesia sendiri kalau kita mau tarik benang merah sejarah, pernah ada sekolah semacam ini. Sekolah tersebut ada di tahun 1979, tepatnya di Pondok Gede, Jakarta Timur, yang nama sekolahnya adalah Sekolah Tinggi Wira Swasta. Sejak awal berdirinya sekolah ini, mereka sudah mengatakan bahwa sekolah tersebut tidak akan menerbitkan ijazah, tidak ada ujian kolektif, gelar, dan sertifikasi. Sayang sekali, sekolah ini cuma bisa bertahan 3 tahun, dan muridnya pun sejak awal berdiri sampai dengan dibubarkan tercatat tidak lebih dari 100 orang. Ya, itu karena sepi peminat dan dianggap berbeda dengan sistem pendidikan pada umumnya. Sekolah tinggi wira swasta ini juga tidak mendapatkan sokongan dana dari pemerintah maupun yayasan. Sebenarnya yayasan sempat menawarkan kucuran dana, namun dengan catatan, sekolah tinggi wira swasta harus mendaftarkan sekolahnya tersebut ke Direktorat Pendidikan Swasta dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Tapi konsekuensinya, kalau syarat ini dipenuhi itu artinya sekolah ini harus menerapkan ujian, memberikan gelar, mencetak ijazah, dan hal lain seperti yang terjadi sebagaimana lazimnya pada sekolah-sekolah yang kita temui di seluruh Indonesia. Atau lebih tepatnya, sekolah tinggi wira swasta harus mengikuti sistem lembaga pendidikan dengan sekolah-sekolah yang menyimpang saat ini, yaitu sekolah yang memberikan gelar, ijazah, dan sertifikat untuk modal mereka terjun ke dunia kerja. Sekolah modern yang kita tahu saat ini memang pada faktanya dikelola seperti perusahaan. Sekolah-sekolah yang kita kenal sekarang memang sistemnya menuntut agar sekolah tersebut dikelola seperti perusahaan. Bahkan Ivan Illich, seorang filsuf terkenal, pernah menulis dalam bukunya yang berjudul The Schooling Society, di mana di dalam buku tersebut Ivan Illich menjelaskan bahwa memang sekolah sekarang dikelola seperti perusahaan, karena sistem yang kita punya saat ini menuntut pengelolaan semacam itu. Kenapa Ivan Illich bisa bicara demikian? Ya, sebenarnya ini bisa kita perhatikan atau kita lihat langsung bagaimana operasional sekolah itu bekerja. Sekolah-sekolah yang kita temui saat ini dituntut untuk mengurus administrasi, manajemen, rencana pengembangan, anggaran belanja, moral kerja, promisi, publikasi, kredibilitas, dan lain-lain. Yang mana pada akhirnya,
Sekolah yang kita enyam saat ini mematok uang pendaftaran, uang bulanan yang nominalnya bikin kantong orang tua menjerit. Saking besarnya biaya sekolah yang dipatok untuk anak-anak kita agar bisa mendapatkan pendidikan berkualitas dan bermutu. Apalagi kalau anak-anak kita dimasukkan ke sekolah swasta. Biasanya mayoritas harga yang dikeluarkan relatif mahal. Sekolah negeri saja yang mendapat bagian besar bantuan pemerintah masih mematok uang pendaftaran dan uang bulanan. Memang biaya yang dikeluarkan sekolah negeri tidak sebesar biaya sekolah swasta, tapi tetap saja ujung-ujungnya dari kantong orang tua kita juga. Kita juga sebenarnya tidak bisa menyalahkan. Bahkan memang sekolah perlu yang namanya biaya untuk keberlangsungan operasional mereka supaya bisa terus hidup dan bergerak mencerdaskan anak bangsa. Karena jika sekolah itu tidak mematok biaya, ya kita bisa lihat bagaimana sekolah tinggi wira swasta tadi bangkrut karena operasionalnya yang mentok di biaya. Sekolah-sekolah lain yang nasibnya tidak mau sama seperti sekolah tinggi wira swasta, mau tidak mau mereka harus mencari biaya. Tapi bagaimanapun, kita harus tetap berbangga dengan pendidikan kita yang dengan segala carut-marut dunia pendidikannya. Sebab kalau kita lihat Amerika dan Rusia yang berlomba-lomba menciptakan senjata paling canggih, bahkan negara-negara dunia ketiga yang banyak menghamburkan uang devisa untuk membeli peralatan militer yang tak kalah canggihnya, kita Indonesia justru pemerintahnya memberikan 1/5 atau 20% anggaran belanja untuk memajukan dan membangun sistem pendidikan. Indonesia memilih untuk mencerdaskan anak bangsa terlebih dahulu, dan itu terbukti. Negara kita yang baru merdeka sudah menunjukkan pembangunan dan sarana prasarana di sektor pendidikan yang menanjak 3-5 kali lipat. Tapi bukannya tidak mau mengapresiasi apa yang sudah kita capai saat ini. Karena kalau kita bicara peningkatan, itu artinya kita bicara jumlah, bicara angka-angka yang sifatnya kuantitatif. Sedangkan kalau kita bicara kualitas, jelas pendidikan kita masih jauh tertinggal atau bisa dibilang kita masih harus terseok-seok bangkit dari jurang. Sepertinya pendidikan kita masih menganut hukum Parkinson, yaitu pekerjaan akan meluas untuk mengisi waktu yang tersedia untuk menyelesaikannya. Bahwa biaya-biaya yang meningkat jumlahnya sesuai dengan makin meningkatnya jumlah penerimaan dan bahwa pertumbuhan berarti semakin ribetnya permasalahan. Sederhananya lembaga pendidikan kita masih mengira bahwa mutu dan kualitas pendidikan akan muncul bersamaan jika pemerataan dan pembangunan gedung-gedung sekolah digencarkan. Dan hukum Parkinson tersebutlah yang masih kita anut dalam dunia pendidikan kita saat ini. Pendidikan kita memang faktanya semakin berkembang, tapi bukan karena kualitas, melainkan kuantitas. Kita bisa dengan mudah menemui sekolah bahkan sekalipun itu di pelosok terpencil, tapi karena pesatnya pembangunan sekolah justru menimbulkan permasalahan baru, yaitu mutu pengajar dan sekolahnya. Itu mungkin terjadi karena pesatnya pembangunan gedung-gedung sekolah, yang padahal jika kita compare dengan jumlah pengajar yang layak, jelas akan begitu jauh jaraknya. Pada akhirnya pendidikan kita saat ini justru menimbulkan masalah yang baru. Ini merupakan PR besar pemerintah di sektor pendidikan, karena mereka harus mendidik tenaga pengajar supaya bisa dan mampu mengelola administrasi sekolah dan mengajar dengan baik pula untuk kelangsungan pendidikan. Yang mana artinya, pemerintah harus menyediakan seminar dan pelatihan untuk mengajar para tenaga pendidik di negara kita. Negara yang awalnya ingin melakukan pemerataan pendidikan, justru malah menimbulkan masalah baru dalam sistem administrasi dan pengembangan biaya di sektor pendidikan. Malahan kalau kita lihat, masalahnya bukan muncul dari tenaga pengajar, melainkan dari sistem administrasi dan sistem kesekolahan. Ya, sebenarnya dengan kita lihat jumlah pegawai di Kementerian Pendidikan, yang jumlahnya sangat banyak bahkan terbilang gemuk di antara kementerian-kementerian lain, itu sudah cukup memberi kita pengertian betapa ruwetnya pendidikan yang kita punya saat ini. Maka dari itu tidak heran kalau Departemen Pendidikan adalah tempat bernaungnya para koruptor, dan departemen ini malah menjadi ladang emas yang ingin korupsi. Kasus korupsinya bervariasi, mulai dari pemotongan gaji guru, penggelapan dana sekolah, penggelapan dana bantuan untuk peserta didik, dan masih banyak pintu lainnya di departemen ini. Nah, biar mudah dipahami, singkatnya kalau ingin melakukan pengembangan bangunan-bangunan sekolah atau pemerataan pembangunan sekolah, negara juga harus sudah mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten dalam mengelola administrasi sekolah dan kualitas tenaga pengajar, supaya tidak menimbulkan masalah baru dan biaya-biaya yang menggelembung. Melakukan percepatan dan pemerataan pembangunan sekolah justru membuat kondisi seperti ini secara langsung malah membuat masalah baru. Malahan, hal seperti ini akan membuat sekolah-sekolah mengambil tindakan dengan mematok harga selangit, dengan jaminan memberi kualitas pendidikan yang bermutu dan menawarkan gengsi para orang tua di depan umum. Secara tidak langsung, jika kita ingin mengeluh soal biaya, itu artinya kita juga harus sama berpikir kalau sekolah-sekolah tersebut butuh biaya untuk beroperasi. Biasanya, semakin bagus mutu pendidikan yang ditawarkan sekolah, maka semakin mahal harga yang dipatok sekolah tersebut. Secara logika, hal seperti ini rasanya sebanding dengan kualitas pendidikan yang kita dapat, di mana artinya,
ada harga, ada kualitas. Sekarang saat kita lihat bagaimana lembaga pendidikan kita saat ini, tampaknya sekolah yang seharusnya menjadi hajat bagi orang banyak sudah menjauhi janjinya kepada masyarakat. Lembaga pendidikan yang seharusnya membawa misi sosial, di mana di dalam pendidikan, kita harusnya bisa mengembangkan apa yang kita mau, apa yang kita tahu, dan memuaskan keingintahuan kita, malah bergeser menjadi lembaga pencetak generasi yang seragam dengan mental kuli atau pekerja. Belum lagi saat kita tahu harga-harga dan biaya sekolah saat ini. Sekolah seperti menjadi lembaga eksklusivitas dan elitis. Padahal kalau kita mau ambil kutipan dari filsuf terkenal asal Spanyol bernama Jose Ortega y Gasset, sekolah seharusnya bukanlah dan tidak boleh menjadi menara gading. Artinya, sekolah tidak boleh memarginalkan dirinya sendiri dari masyarakat. Sekolah seharusnya memiliki sifat yang merakyat, di mana sekolah harusnya bisa dijangkau oleh semua kalangan masyarakat, bahkan sekalipun itu adalah kaum pinggiran. Sepertinya kita sekarang tidak punya harapan untuk sifat sekolah aslinya, karena atas nama modernisasi, globalisasi, dan pembangunan, para murid dan mahasiswa telah melupakan hakikat sekolah aslinya. Sekolah yang kita tahu saat ini telah beralih fungsi sebagai batu loncatan untuk mengubah nasib. Sekolah saat ini faktanya sudah menjadi tempat yang eksklusivitas dan elitis. Bahkan jangankan kaum pinggiran, kaum menengah sekalipun harus merangkak dan merogoh kocek yang dalam untuk membayar biaya pendidikan itu sendiri. Sekolah, meski sudah mendapat bantuan dari negara sebanyak 20% atau 1/5 dari anggaran belanja negara, bahkan di tahun sekarang saja, negara akan menggelontorkan dana sebanyak 724 triliun rupiah untuk pendidikan. Tapi sekolah masih saja tetap menjadi barang yang mahal untuk kita dapat. Bahkan saking mahalnya biaya sekolah, perguruan-perguruan tinggi menganjurkan para mahasiswa dan mahasiswinya untuk membayar UKT atau uang kuliah tunggal dengan pinjaman non-bank. Dengan kata lain, para mahasiswa di perguruan tinggi dianjurkan untuk mengambil pinjol. Lebih dari 50 universitas di Indonesia menganjurkan para peserta didiknya yang tidak mampu membayar UKT untuk mengambil pinjol sebagai solusi. Entah itu bisa dikatakan sebagai solusi atau justru mahasiswa sedang digiring menuju jurang kemiskinan. Sebab, sebagaimana kita tahu, pinjaman online itu menjerat karena bunganya yang relatif tinggi, yaitu sekitar 3-9% per bulan. Ya, resikonya mahasiswa harus menghadapi gagal bayar dan dikejar-kejar debt collector. Sebenarnya kalau kita merujuk pada hukum dan etika, perguruan tinggi haram hukumnya mempromosikan pinjaman online atau menggiring mahasiswa untuk bayar biaya kuliah dengan pinjaman berbunga. Negara sudah mengatur di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 76 Ayat 2 butir C, di mana isinya adalah mahasiswa yang tidak mampu membayar secara ekonomi tetap wajib dan memiliki hak untuk menuntaskan pendidikannya sampai selesai, dengan syarat universitas memberikan pinjaman tanpa bunga, dan mahasiswa yang kurang mampu diharuskan membayar setelah lulus atau mendapat pekerjaan, di mana artinya universitas wajib untuk membantu mahasiswa yang tidak mampu membayar untuk mendapatkan pinjaman tanpa bunga, di mana mahasiswa sendiri diwajibkan setelah lulus untuk membayar pinjaman tersebut sampai lunas, atau dengan opsi gaji mereka setelah mendapat pekerjaan dipotong untuk membayar pinjaman yang diberikan universitas. Sistem seperti ini umumnya kita kenal dengan sebutan student loan, dan di luar negeri, negara-negara seperti Australia, Denmark, Inggris, Amerika Serikat, Jepang, New Zealand, Swedia, dan masih banyak lagi, yang mana penerapan semacam ini berhasil dilakukan oleh negara-negara tersebut. Tapi sayang, tampaknya Indonesia belum mampu menerapkan sistem semacam ini. Bahkan 20% APBN yang digelontorkan negara disebut-sebut masih belum mampu membiayai pendidikan. Beasiswa Kartu Indonesia Pintar atau KIP saja yang targetnya 9 juta anak, negara baru sanggup memenuhi hanya 1 juta anak. Dan segala problematika biaya pendidikan kita saat ini sama seperti mencerminkan sistem pendidikan Indonesia yang carut-marut, yang sulit dipecahkan permasalahannya, dan sulit juga untuk mencari jawabannya. Lembaga pendidikan kita menuntut setiap sekolah agar sekolahnya dikelola seperti perusahaan. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa sekolah harus mampu mengelola administrasi dan keuangan secara mandiri, agar bantuan pemerintah bisa dikurangi. Tapi secara bersamaan, negara masih menuntut sekolah seperti panti sosial dengan standar tinggi, untuk memenuhi hak-hak golongan menengah ke bawah. Ketimpangan antara lembaga pendidikan dan sekolah-sekolah yang kita punya sangat mencerminkan bagaimana carut-marutnya pendidikan kita saat ini. Giliran sekolah-sekolah dan kampus-kampus sudah berjuang untuk tetap bisa bertahan dengan membuat sistem motif ekonomi, atau dengan kata lain, sekolah mengambil jalan dengan mengadakan SPP dan UKT yang terbilang mahal untuk kalangan menengah ke bawah, di mana artinya juga
sekolah saat ini telah menjauhkan diri dari misi sosialnya sebagai lembaga pendidikan. Sayang sekali, negara tutup mata dengan permasalahan pendidikan kita sekarang. Bagaimana caranya untuk menyelesaikan masalah administrasi sekolah jika negara saja terkesan mengabaikan permasalahan pendidikan kita saat ini? Lagi-lagi rakyatlah yang menjadi korban. Sekolah saat ini sudah kita kenal sebagai barang yang mahal, yang sulit sekali kita jangkau khususnya untuk golongan menengah ke bawah. Kalau kita hidup di antara tahun 70-an atau 60-an, pendidikan kita menjadi pusatnya. Pendidikan Indonesia di tahun 70 dan 60-an menjadi rujukan banyak negara, khususnya negara jiran Malaysia. Tapi sekarang, roda hidup pendidikan seakan berbalik 360 derajat. Negara jiran Malaysia kualitas pendidikannya melejit tinggi. Memang rasanya tidak apple to apple kalau kita membandingkan negara ukuran kecil dan jumlah penduduknya sedikit ketimbang negara kita. Mungkin negara-negara dengan luas wilayah yang tidak seluas Indonesia dan jumlah penduduknya tidak sebanyak negara kita, dana yang dianggarkan akan mencukupi. Tapi negara kita yang bisa dibilang dengan salah satu populasi terbanyak di dunia, perlu diingat juga, negara kita adalah negara yang kaya akan sumber daya alamnya. Sebenarnya jika kita mengandalkan hasil alam saja, kita seharusnya tidak perlu berpikir kekurangan atau hidup di bawah garis kemiskinan. Karena kalau mengutip pernyataan Mahfud MD, kita seharusnya mendapatkan 20 juta per bulan tanpa kerja dari hasil tambang yang kita punya. Namun faktanya, negara kita adalah salah satu negara terkorup di dunia dan menempati urutan ke-110 sebagai negara terkorup dengan skor 34. Kalau saja dana yang dikorupsi selama 10 tahun kebelakang diperuntukkan untuk pendidikan kita, maka kita seharusnya sudah mendapatkan pendidikan yang layak dan gratis seperti di Jerman dan Finlandia. Ya, paling tidak sampai lulus SMA atau SMK. Untuk membuktikan bagaimana korupnya negara kita, mari kita tengok beberapa kasus korupsi yang terjadi di negara kita saat ini. Pertama, ada kasus BLBI atau Bantuan Likuiditas Bank Indonesia yang mencapai 668 triliun rupiah, diperburuk dengan penyelewengan alih fungsi hutan yang mencapai angka 78 triliun rupiah, mega korupsi Asabri yang mencapai 23 triliun rupiah, dan Jiwasraya yang mencapai 17 triliun rupiah. Kalau saja yang dikorupsi itu kita bagi-bagi dengan jumlah anak yang wajib dengan sistem pendidikan 12 tahun, maka sudah bisa dibayangkan, ada puluhan juta nilai uang yang bisa kita alokasikan ke sektor pendidikan dengan memberi beasiswa per anak sampai tamat SMA atau SMK. Tapi nyatanya, kesejahteraan itu tidak mungkin terjadi di negara kita tercinta, sebab budaya korupsi sudah menjangkit dan menggurita kepada pemangku kebijakan negara. Alih-alih mensejahterakan rakyat, pejabat-pejabat negara malah mempertebal isi kantong mereka sendiri. Dari rentetan masalah dan realita pendidikan yang sudah saya jelaskan, mungkin kalian akan sependapat dengan saya bahwa yang paling sulit dilakukan pada masa sekarang adalah berharap dan percaya pada negara. Dan untuk sekarang, mari kita beramai-ramai mencari alternatif solusi sembari terus bersuara dan menuntut tanggung jawab negara kepada pendidikan dan janji mereka untuk mencerdaskan anak bangsa. Solusi mahasiswa bukanlah pinjol yang dipromosikan kampus-kampus top tersebut, melainkan solusi yang mampu memberdayakan finansial para peserta didiknya. Kampus mungkin bisa membuat mall di dalam kampusnya seperti yang dilakukan IPB atau Institut Pertanian Bogor sehingga kampus memiliki pemasukan dan tidak terlalu membebankan biaya ke dalam UKT mahasiswanya. Atau bisa juga membuat usaha mikro seperti yang dilakukan SMK Negeri 1 Cilimus sehingga murid-muridnya bisa memasarkan dan menjual produknya sendiri. Sekolah bisa memperoleh pemasukan dan murid bisa menambah pundi-pundi penghasilan. Murid juga dalam hal ini bisa menjadi lompatan awal untuk bisa mengembangkan finansial dan sosialnya kelak di masyarakat. Sebenarnya ada banyak cara untuk menempuh solusi jangka panjang, bukan pinjol yang efeknya sementara namun mencekik ekonomi kita selamanya. Kita juga tidak bisa terus-terusan menyalahkan lembaga dan institusi pendidikan, karena pada dasarnya mereka juga didesak untuk sekaligus mengurus sosial ekonomi. Putus sekolah bukanlah jawaban, namun meminjam uang terus-terusan juga bukan solusi yang tepat. Negara dan masyarakat harus segera sadar bahwa pendidikan adalah fondasi awal untuk membangun negara ke arah yang lebih maju. Sebagai manusia yang fitrahnya akan terus haus akan ilmu pengetahuan, rasanya juga tidak heran kalau kita terus-terusan masih bermimpi mendapatkan pendidikan gratis.